Tiga. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, Tuhan, untuk hari yang Kau beri. Kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami boleh menikmati damai sejahtera sukacita daripadamu, Tuhan. Kami tahu ini semua karena cinta-Mu buat kehidupan kami. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami boleh menjadi umat pilihan-Mu. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan, ampuni hidup kami. Saat malam hari ini, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah Zoom kami ini, Tuhan. Kami memohon hikmat pengertian daripada-Mu, Tuhan, dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Apa yang kami dengar, kami baca, Tuhan, tolong kami, biar Tuhan Yesus kami boleh mengerti dan kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman yang kami dengar, kami baca. Tuhan berkati Zoom kami ini, teman-teman kami yang akan bergabung saat ini atau nanti melihat rekaman kami, Kau berkati kami semua, Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ini bukan untuk kami, bukan tentang kami, tapi biarlah semuanya itu tentang Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu, Tuhan, kami sungguh percaya urapan daripada-Mu terus melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Betul lagi, Mak. 10, 11. Sampai 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita dalami firman Tuhan, kembali kita rindu firman Tuhan membentuk hidup kita. Puji Tuhan, andalan kita hanya firman untuk terus mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hanya firman, hanya pekerjaan Roh Kudus, tidak ada yang lain. Kita mengawali dengan melihat pendahuluan ayat 7 sampai 16 dari Efesus 4. Kita akan lihat secara cepat. Dengan kalimat pembukaan ayat 7, Paulus memulai paragraf baru. Kita sudah lihat 1 sampai 16 itu satu tema yang terdiri dari dua paragraf, kita bisa katakan. 1 dan 6 itu Paulus bicara tentang kesatuan. Mulai ayat 7 Paulus bicara tentang keberagaman. Menjadi subtema dengan cakupan tema kesatuan. Ayat 7 sampai 16 membentuk sebuah paragraf terpisah. Meski tadi sekali lagi cakupan temanya adalah kesatuan tubuh Kristus. Dengan kurang lebih alur pemikiran 4 sampai 6 itu Paulus beri penekanan pada unity, kesatuan. Ayat 7 sampai 10 pada keberagaman atau diversity. Kembali di ayat 11
sampai 16 Paulus menunjuk pada kesatuan. Memang tanpa kita dalami secara khusus, keberagaman tampak kurang pas saat disatukan dengan tema kesatuan. Namun sesungguhnya di dalam gereja Kristus, keberagaman itu punya peran tidak tergantikan dalam memelihara kesatuan yang Roh Kudus anugerahkan. Karena keberagaman anugerah Kristus bagi setiap anggota tubuhnya itu memiliki tujuan menyediakan gizi rohani bagi seluruh bagian tubuh. Seperti halnya tubuh kita membutuhkan beragam unsur gizi. Bukan hanya karbo dan protein, tetapi terlalu banyak elemen-elemen gizi bagi tubuh kita. Sungguh tubuh ini memberi gambaran tentang keberagaman yang mau nggak mau harus ada di dalam gereja untuk bisa gereja miliki gizi rohani yang dibutuhkan supaya gereja bertumbuh secara sehat. Jadi kita lihat meski secara sekilas keberagaman, diversity itu sepertinya kurang pas saat dimasukkan ke bahasan kesatuan, namun saat kita bisa dalami, kita ngerti bahwa keberagaman nggak mungkin nggak hadir di dalam tubuh Kristus. Karena hanya dengan keberagaman ada pertumbuhan rohani menuju kedewasaan penuh. Nah, untuk mempertegas konsep Kristus memberikan keragaman anugerah, Paulus ngutip Matius 68, kalau di kita ayat 19. Kalau di bahasa Inggris itu ayat 18. Tetapi di kita ayat 19. Kita mulai lihat, ini akan terus menjadi pokoknya. Engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Ada 3 poin. Naik ke tempat tinggi, membawa tawanan-tawanan, terima persembahan-persembahan. Itu 3 hal yang kita ambil dari Mazmur 68 ini. Kita lanjut, puji Tuhan. Masih di pendahuluan. Ia yang telah naik ke tempat tinggi, itu Paulus tunjuk sebagai penggenapan Kristus yang dimuliakan, ditinggikan. Ia yang sempat turun menjadi manusia, kemudian naik. Ini yang Paulus tuliskan di ayat 9 dan 10. Kristus naik ke tempat tinggi, ialah Kristuslah yang memberi karunia-karunia. Selanjutnya kita lihat di ayat 11, 16, Paulus menafsirkan baris kedua dari Mazmur 68 ayat 19 tadi. Paulus menjelaskan nature dari karunia-karunia rohani itu di ayat 11. Kemudian menjelaskan tujuan dari pemberian karunia-karunia rohani itu di ayat 12 sampai 16.
Kemudian nanti di ayat 15, Paulus menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan keragaman karunia dan ia simpulkan di ayat 16. Itulah pendahuluan secara cepat kita lihat bagaimana kita mendahului atau menyimpulkan atau memperoleh poin-poin pembahasan di ayat 7 sampai 16 dari Efesus pasal 4. Kita masuk ke ayat 7. Paulus mengajak pembaca suratnya untuk berganti fokus. Setelah kita bahas 2 minggu berturut-turut tentang kesatuan, Paulus sekarang mengajak pembaca suratnya melihat realita keberagaman dalam ikatan tubuh Kristus. Jadi saat di ayat 4 sampai 6 kata one atau satu itu menunjuk pada unity, kesatuan dalam tubuh Kristus, maka di ayat 7 ini kata satu itu menunjuk pada anggota-anggota tubuh Kristus. Perorangan, person per person, pribadi yang terlibat dalam tubuh Kristus. Tema kunci ayat 7 sampai 11 adalah pemberian Kristus bagi gereja. Ya, yang secara berdaulat mendistribusikan pemberiannya kepada setiap anggota dari tubuhnya sendiri. Tak ada yang tidak menerima sesuatu dari pembagian agung dan mulia ini. Semua terima bagian, semua terima jatah ilahi. Setiap orang yang lahir baru, tumbuh bersama dalam persekutuan, pasti terima jatah ilahi ini. Pemberian Kristus bagi gerejanya. Gak mungkin, mustahil ada yang terlewatkan. Masing-masing terima jatah. Itulah mengapa setiap anggota tubuh Kristus memiliki peran yang khusus, peran yang terpisah satu sama lain, peran yang dapat dibedakan satu sama lain. Meski berbeda dan dapat dibedakan, namun peran-peran yang ada saling melengkapi demi berfungsinya keseluruhan tubuh Kristus. Di bagian ini, di pembahasan tema keragaman di Efesus 4 ini, anugerah Allah dilihat dari sisi pengerjaan anugerah itu dalam keberagaman. Kita bandingkan dengan ayat-ayat yang selaras dengan Efesus 4 mulai ayat 7 ini. Ayat-ayat yang selaras pertama di 1 Korintus, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Di Roma, demikianlah kita mempunyai roh yang berlain-lainan. Kita punya karunia, rohnya hanya satu. Kita punya karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Karunia Kristus didistribusikan dengan porsi yang bervariasi dari Kristus bagi gerejanya. Dan ini terjadi semata-mata menurut kebijakan Kristus dalam kedaulatannya. Kita kembali lihat bandingannya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nggak ada yang terlewatkan. Masing-masing kita terima karunia. Tetapi berapa besar porsi yang kita terima dalam karunia yang Ia berikan, itu sesuai kehendaknya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak Allah.
Kita nggak bisa bujuk-bujuk Allah dengan perbuatan baik kita, dengan pemberian yang banyak. Tidak bisa. Dalam kedaulatannya sesuai dengan kehendaknya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sesuai dengan porsi yang ditentukan menurut kebijakan Kristus di dalam kedaulatannya. Puji Tuhan. Kita mau sedikit lihat di sini bahwa di dalam surat Korintus yang pertama, Paulus berkata, rohlah, Roh Kudus yang beri karunia. Roh Kudus yang beri karunia. Di Roma, dikatakan bahwa Allah yang memberi karunia. Tidak ada di ayat-ayat yang kita bisa kutip. Nanti bisa baca masing-masing Roma 12 dan 1 Korintus 12. Jadi kita lihat di Korintus Roh Kudus yang beri karunia-karunia, di Roma Allah yang dikatakan oleh Paulus sebagai pemberi karunia-karunia, dan di Efesus Kristuslah ia yang telah turun dan telah naik yang memberi karunia-karunia. Jadi dapat kita katakan di Korintus fokusnya ke Roh Kudus, di Roma fokusnya Allah Bapa, di Efesus fokusnya adalah Kristus saat bicara tentang pemberian-pemberian bagi gereja. Puji Tuhan. Tentu kita perlu hubungkan dengan Filipi 2 ayat 8-10. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ia yang sempat turun kemudian diangkat tinggi, dimuliakan. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, inilah Yesus naik, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Itu kita anggap, kita pandang setara, saling menggantikan. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di bawah bumi. Ya, jadi kita bisa lihat di sini anugerah Kristus yang Paulus terima dalam bentuk. Jadi kita bisa melihat Paulus sebagai penerima karunia pemberian melayani bangsa non-Yahudi. Rasul bagi bangsa non-Yahudi. Itulah porsi yang Kristus berikan bagi Rasul Paulus melayani bangsa non-Yahudi. Ia yang terima karunia itu, ia juga bilang ke gereja, ke jemaat Efesus, jemaat Korintus, jemaat Roma, seperti saya terima karunia ini, kamu pun masing-masing terima karunia. Berbeda dengan saya, tetapi kamu masing-masing terima karunia untuk melayani tubuh Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demi kepentingan seluruh anggota-anggota tubuh. Kita lihat ayat 8. Kebenaran tentang pembagian karunia rohani dari Kristus, oleh Kristus, itu Paulus tegaskan dengan mengutip dan menafsirkan
Mazmur 68 ayat 19. Mazmur 68 ayat 19 sudah kita lihat tadi. Kita mau melihat original konteks. Konteks asli dari Mazmur 68. Di ayat 1 sampai 3, Mazmur 68. Berisi seruan kepada Allah, teriakan kepada Allah untuk turun tangan dan menyelamatkan umatnya. Kemudian di ayat 4 sampai 6, Raja Daud menyatakan betapa layak Allah terima pujian. Apa alasan pujian bagi Allah? Karena ia telah di masa lalu membebaskan umatnya. Tentu bicara tentang perbudakan di Mesir. Ayat 4 sampai 6. Setelah keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir, Allah berjalan di depan umatnya, di hadapan umatnya, dengan langkah-langkah kemenangan. Allah berjalan di depan bangsa Israel, Allah berjalan di dalam langkah-langkah kemenangan. Langkah-langkah kemenangan ini, ayat 8, mengguncang Gunung Sinai. Ayat 11 sampai 14, langkah-langkah kemenangan ini mencerai-beraikan raja-raja. Selanjutnya ayat 16, pemazmur katakan Allah berkehendak menjadikan Gunung Sion sebagai tujuannya, tempatnya berdiam. Karena itu dapat kita pahami langkah-langkah kemenangan dari pembebasan perbudakan Gunung Sinai ke Gunung Sion. Sampai di Gunung Sion, Allah naik. Giring tawanan. Nah, inilah Mazmur 68 ayat 19. Kiranya konteks ini bisa memberi pencerahan bagi kita saat kita lebih lagi dalami Efesus 4 ayat 8. Saat Paulus ngutip Mazmur 68 ayat 19, saat ia berusaha menerangkan tentang keberagaman pemberian karunia bagi gereja. Inilah konteks awal atau original dari Mazmur 68. Dan Paulus menunjuk pemuliaan peninggian Kristus di atas segalanya itu sebagai penggenapan dari Mazmur 68. Baik, saatnya kita lihat selak-beluk aplikasi Mazmur 68 di Efesus pasal 4. Selak-beluk kata yang saya gunakan untuk menunjuk pada penafsiran yang cukup sulit terhadap maksud Paulus mengutip ayat ini. Kita mulai dengan melihat yang pertama. Beberapa penafsir meyakini Paulus saat ngutip
Mazmur 68 ini hanya ingin bicara tentang keberagaman karunia dari Kristus bagi gereja. Namun, beberapa penafsir diwakili oleh Clinton Arnold meyakini bahwa dengan mengutip Mazmur 68 ayat 19, Paulus pun, tadi kan, maksud Paulus itu coba ditafsirkan oleh para teolog, para penafsir. Nah, ada yang menafsirkan, Clinton Arnold ini menafsirkan bahwa Paulus saat ngutip ayat ini nggak sekadar bicara tentang pemberian karunia, tapi juga bicara tentang supremasi Kristus, kekuasaan Kristus atas para musuhnya, tawanan-tawanan tadi. Clinton Arnold menghubungkan Efesus 4 ayat 8 dengan Efesus 1 ayat 19 sampai 22. Kita lihat ayatnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia, mengangkat dia tinggi di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi tadi ada tafsiran minor yang meyakini bahwa saat Paulus mengutip Mazmur ini bukan hanya bicara di pikirannya, bukan hanya sedang berpikir tentang keberagaman karunia, tetapi juga tentang supremasi Kristus atas semua musuhnya. Tentu nanti dikaitkan dengan peperangan rohani di Efesus 6. Bahwa tetap Kristus bersama Kristus, kita akan menang. Kita pasti menang karena segala kuasa sudah ditundukkan di bawah Kristus. Ya, kita lanjut. Bagian yang paling sulit adalah tadi ya, saat memikirkan kenapa Paulus kutip Mazmur 68:19. Apa maksud Paulus? Apa yang ia ingin jelaskan? Apakah hanya sebatas keberagaman karunia atau ada hal-hal lain yang ada di pikiran Paulus yang berasal dari Roh Kudus yang ia ingin bagikan kepada jemaat Efesus? Nah, itu menimbulkan berbagai penafsiran, khususnya tentang perbedaan klausa berikut. Di Mazmur 68, sambil kita lihat ayatnya. Dikatakan bahwa engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Sedangkan kita lihat Efesus 4 ayat 8. Ia bukan menerima. Ia memberikan. Ya, itulah yang menimbulkan perdebatan, perbedaan tafsir yang sulit untuk dicapai kesepakatan yang tuntas. Masing-masing ada kelebihannya, ada kekurangannya. Masing-masing penafsir dengan tafsirannya
Ada kelebihan dan kekurangan. Tadi ya sekali lagi, klausa yang membuat ayat ini sulit ditafsirkan adalah di Mazmur 68 yang merupakan ayat yang dikutip itu menerima. Di Efesus memberikan. Kan beda ya, menerima sama memberikan itu tentu kita paham itu berbeda. Ada 5 macam tafsiran. Ada 5 macam tafsiran. Yang buku ini coba sajikan untuk kita pelajari. Pertama, ada yang menafsirkan Paulus itu semata-mata salah kutip. Dia ingin bilang Paulus itu bolot, benar sih ya? Kedua, mirip yang pertama. Saat Paulus kutip Mazmur ini, Paulus itu nggak punya naskah Mazmur di depannya. Ia hanya nulis ayat ini berdasarkan memorinya, ingatannya. Nah, karena hanya ngandalin memori, ia salah kutip. Ya kembali, pengen bilang Paulus bolot. Makanya 2 tafsiran ini tafsiran paling lemah ya. 1 dan 2 ini tafsiran paling lemah. Ya dapat kita yakin nih mereka menafsirkan ini ya orang-orang liberal ya. Kita yakin bersama Paulus ada keterbebanan bagikan kebenaran tentang keberagaman karunia. Masa iya dia ngutip sembarangan. Kita saat terbeban akan sesuatu, kita akan siapkan dengan sebaik mungkin. Karena kita nggak mau kita disalah mengerti. Kita terbeban banget nih untuk menjelaskan akan sesuatu hal. Ya pasti kita akan siapkan sebaik mungkin menurut kemampuan kita tentu. Saat Paulus ingin benar-benar jemaat ngerti tentang keberagaman. Ya masa ia bisa salah kutip ya? Bolot banget berarti. Atau dia sembarangan saja dalam membagikan. Dia nggak terbeban berarti. Karena itu 1 dan 2 tafsiran yang lemah. Nggak meyakinkan. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, tafsirannya adalah ternyata ada naskah yang lebih baru, yaitu naskah Syria Pesita. Naskah Syria Pesita namanya. Nah, di naskah ini Mazmur 68 ditulis memberikan, bukan menerima. Di naskah yang lebih lama itu menerima, sesuai yang kita baca. Tapi naskah yang baru, yang lebih baru dalam bahasa Syria, itu dikatakan ia memberikan. Sama dengan kutipan Paulus di ayat ini, di Efesus 4 ayat 8. Jadi Paulus dapat kita katakan menolak yang lebih lama dan memilih yang lebih baru. Nah, jika ini benar, maka ada beberapa implikasi. Jika tafsiran ini benar bahwa ada perbedaan dalam menulis naskah, jika ini benar, maka tafsiran Paulus terhadap Mazmur 68 ia gunakan untuk menunjuk pada perbedaan antara Kristus yang naik dengan Musa yang naik. Kenapa? Karena saat Paulus nulis Efesus 4, tafsiran
yang dikemukakan oleh para pimpinan agama Yahudi adalah yang naik itu Musa. Saat Musa naik ke Gunung Allah untuk menerima kitab Taurat. Jadi saat Paulus tulis Efesus 4, yang ada di pikiran Paulus, ia ingin membandingkan antara naiknya Kristus dengan naiknya Musa. Naiknya Musa itu menerima Taurat dan rahasia-rahasia surgawi. Kristus digambarkan, disajikan oleh Paulus sebagai sosok yang lebih tinggi dari Musa. Pemberian Kristus bagi umat bukanlah Taurat, tetapi anugerah. Pemberian Kristus bagi gereja itu berguna bagi seluruh anggota tubuh, seluruh orang percaya. Kita bisa bayangkan orang yang paling lemah sekalipun, orang yang paling nggak dianggap sekalipun dalam sebuah jemaat, mereka terima karunia. Mereka rasakan dampak karunia Kristus. Dibandingkan dengan Musa. Musa menerima dan menyalurkan rahasia-rahasia surgawi, dan itu dibagikan hanya kepada pelayan-pelayan. Kita bisa gambarkan suku Lewi yang ngerti, yang Musa share, bukan kepada semua umat Israel. Kita lanjut. Selanjutnya, para rabi Yahudi tadi mengaitkan Mazmur 68 dengan turunnya Taurat tadi kan. Nah, turunnya Taurat itu terjadi di hari Pentakosta bagi bangsa Yahudi. Pentakostanya bangsa Israel. Nah, karena itu, sebagian penafsir juga meyakini saat Paulus tulis Efesus 4 ayat 8, di pikiran Paulus juga mengaitkan Efesus 4 ini dengan peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Ya, maka karena itu, dalam kaitan dengan hari Pentakosta dapat kembali kita bandingkan antara Musa dengan Kristus. Musa menerima hukum Allah, hukum Taurat, dan memberikannya dengan mengkhotbahkannya kepada umat Israel. Sedangkan Kristus menerima roh dan memberikan roh itu kepada orang percaya, kepada pengikut-pengikutnya, supaya roh itu dapat menuliskan hukum Allah di hati. Dan dia, Musa, hanya sebatas membacakan apa yang tertulis di batu. Tetapi Kristus yang naik itu memberikan roh yang punya kemampuan untuk nulis hukum Allah di hati. Ya, inilah tafsiran yang ketiga.
Ya, karena mengaitkan Mazmur 68 dengan hari Pentakosta, dengan naiknya Musa ke gunung untuk terima hukum Taurat. Kemudian masih di tafsir ini, penafsir juga meyakini bahwa Roh Kudus bekerja menulis hukum Allah di hati umat itu melalui peran para pimpinan rohani. Maka muncullah Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Ini tafsiran nomor 3. Ini tafsiran sekali lagi nomor 3. Bagaimana Mazmur 68 dikaitkan dengan peristiwa Pentakosta, peristiwa naiknya Musa ke gunung Allah untuk terima Taurat, dibandingkan dengan penggenapan oleh Kristus. Kristus menjadi jauh lebih superior dari Musa. Tafsiran keempat. Di dalam tradisi kekristenan muncul penafsiran dengan sebuah yang didasari oleh sebuah logika sederhana, di mana seperti halnya seorang raja menang perang, ia menerima jarahan, menerima upeti, dan saat ia menerima, maka ia membagikan kepada pengikut-pengikutnya. Itu logika sederhana untuk menjelaskan kok di Mazmur 68 menerima, kok di Efesus 4 ayat 8 memberikan, kok berbeda sih? Nah, dalam tradisi penafsiran dalam sejarah gereja yang panjang ini, salah satu yang muncul adalah seperti itu. Logika sederhana itu. Menerima untuk membagikan. Itu tafsiran 4. Dan tafsir ini juga cukup kuat. Tafsiran terakhir yang kita bahas di malam hari ini hanya sampai ayat 8 kita. Karena memang cukup panjang. Ayat 7, khususnya ayat 8 ini panjang memang penjelasannya. Minggu depan baru kita masuk ke ayat 9. Kelima atau yang terakhir, opsi kelima dari tafsiran terhadap pikiran Paulus saat nulis Efesus 4 ayat 8 saat ia mengutip Mazmur 68 ayat 19. Tafsiran opsi nomor 5 ini berkaitan dengan nomor 4. Ide tentang Allah terima pemberian-pemberian untuk memberikannya kembali dikembangkan oleh seorang penafsir bernama G.V. Smith. Dia menafsirkan para tawanan di Mazmur 68 adalah, secara cepat saja saya bacakan, adalah kaum Lewi. Kenapa ia bisa menafsirkan seperti itu? Kenapa Bapak Smith ini bisa menafsirkan seperti itu? Karena ia hubungkan dengan bilangan 8 dan 18. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Sesungguhnya aku ini telah mengambil, seperti sedang menjarah ya, seperti sedang menerima upeti dari pihak yang kalah. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu. Jadi orang Lewi seperti
dijarah untuk diberikan kembali. Sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Ini yang menjadi dasar pemikiran penafsiran dari G.V. Smith. Ia meyakini kaum Lewi dimiliki oleh Allah secara unik. Namun demikian, kemudian Allah berikan kaum Lewi bagi umat Israel untuk melayani umat Israel. Dengan penafsiran seperti ini, para teolog meyakini Paulus dalam pemikirannya saat nulis Efesus 4 ayat 8 ingin mengingatkan jemaat Efesus pada fakta bahwa di sepanjang sejarah keselamatan ada orang-orang yang Allah tunjuk secara khusus menjadi pimpinan rohani, seperti halnya kaum Lewi. Kembali dikaitkan dengan tadi ya, Efesus 4 ayat 11. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita memberkati kita sama-sama. Puji Tuhan, dari 5 opsi ini, tidak ada yang benar-benar memuaskan. Tapi tentu tadi ya, nomor 1 dan 2, ya kita nggak tega lah kita percaya penafsiran semacam itu. Masa sebodoh itu Paulus, sesembarangan itu Paulus. Kita punya 3 opsi, 3, 4, sampai 5. Kiranya kita diberkati oleh penafsiran-penafsiran ini, sehingga kita bisa melihat Efesus 4 ayat 8 itu lebih colorful, lebih berwarna, lebih indah lagi. Karena saat Paulus bicara tentang keberagaman, Paulus bicara juga tentang pekerjaan roh. Paulus bicara juga tentang supremasi di atas musuh-musuhnya. Dan kita lihat tadi Paulus bicara juga tentang peran pimpinan rohani. Kiranya kita semua diberkati malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan, karena kami hanya berdua, tidak ada pertanyaan. Kita akan tutup pembelajaran kita saat malam hari ini. Biar Allah Roh Kudus yang terus memberikan kita pengertian lebih lagi tentang pembelajaran malam ini, ayat 7, ayat 8 ya. Biar Tuhan Yesus tolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami terus memohon, meminta Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, berikan kami pengertian Tuhan, apa yang kami dengar. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus Engkau memberikan karunia-karunia kepada kami yang beragam-ragam, berbeda-beda Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, oh biarlah karunia yang kami terima itu boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan keberagaman kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus yang mempersatukan kami. Tuhan Yesus tolong rekaman kami nanti yang akan dilihat. Orang-orang yang rindu belajar kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati Tuhan Yesus seperti Engkau memberkati kami saat malam hari ini. Pakai terus hamba-Mu lebih heran Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat malam hari yang indah ini dan Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.